tentang berita yang mengatasnamakan relawan Anies mendukung seorang paslon. Saya ingin katakan orang-orang seperti itu adalah tidak punya harga diri, menjual nama relawan untuk mengangkat nilainya dia. Karena dia tidak punya hak sedikit pun untuk mengatasnamakan relawan, karena relawan Anies itu banyak sekali. Jadi setiap orang yang menjadi relawan Anies tidak bisa diwakili oleh satu orang. Lain halnya kalau dia mengatasnamakan pribadinya, itu haknya dia. Silakan saja. Hak politik gitu ya. Hak politiknya silakan. Tapi kalau mengatasnamakan relawan, itu perilaku yang menjijikan, perilaku yang klaim untuk memperdagangkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada beberapa relawan dari Anies, bahkan mantan jubirnya yang pada saat Pilpres lalu seringkali ada di sampingnya ya, yaitu Iwan Tarigan dan beberapa orang lainnya yang memilih untuk mendukung salah satu paslon di Pilkada DKI ya. Hal ini tentu saja bertentangan karena memang Anies Baswedan belum sama sekali menentukan pilihannya. Nah, hal ini tentu saja menarik dan menjadi bahan perbincangan di jagat media sosial. Nah, salah satu podcast dari salah satu pendukung Anies yaitu Bung Refli Harun beberapa waktu yang lalu membuat perbincangan yang dimana di sana ada Ges Khalifah, Ramadan Pohan dan juga Iwan Tarigan, di mana Refli Harun meminta pendapat dari Ges Khalifah mengenai fenomena relawan Anies yang pada saat ini memilih untuk meninggalkan Anies dan mendukung salah satu paslon. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Bang Ges Khalifah. Bang Ges, Siap. komentari satu soal beredarnya foto-foto ex-relawan Anies Baswedan. Saya bilang ex-relawan ya. Mendukung paslon A, paslon B ya. Dalam 2 hari ini. Yang kedua, kesepakatan yang kita bilang tadi. Silakan. Dan tambahan lain terkait Anies Baswedan dan Pilkada DKI. Ya, yang pertama saya mengomentari tentang berita di media ya, tentang berita yang mengatasnamakan relawan Anies mendukung seorang paslon. Saya ingin katakan orang-orang seperti itu adalah tidak punya harga diri, menjual nama relawan untuk mengangkat nilainya dia. Karena dia tidak punya hak sedikit pun untuk mengatasnamakan relawan, karena relawan Anies itu banyak sekali. Jadi setiap orang yang menjadi relawan Anies tidak bisa diwakili oleh satu orang. Lain halnya kalau dia mengatasnamakan pribadinya, itu haknya dia. Silakan saja. Hak politik gitu ya. Hak politiknya silakan. Tapi kalau mengatasnamakan relawan, itu perilaku yang menjijikan, perilaku yang klaim untuk memperdagangkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas gitu ya. Saya lugas-lugas aja dalam hal ini. Dan kalau dalam konteks pilihan pribadi saya tidak akan memilih satu pasang calon pun di antara 3 ini, melainkan saya akan memilih 3-tiganya, karena sebagai warga Jakarta Memilih 3-tiganya itu artinya gercos ya. Sebagai warga Jakarta yang aspirasi saya telah dibegal, lalu saya memilih untuk para pembegal itu, rasa-rasanya itu orang seperti itu bagi saya itu tidak punya nilai gitu. Jadi saya tegas saja positioning saya dalam konteks pilkada sekarang ini. Karena yang terjadi adalah sebuah operasi jahat, maka saya tidak punya toleransi terhadap proses pilkada yang terjadi sekarang. Bahkan saya berharap Mahkamah Konstitusi sedang ada judicial review yang menginginkan adanya kotak kosong. Semoga saja itu dikabulkan oleh mungkin MK. kolom kosong tepatnya ya. Kolom kosong. Dan apabila itu dikabulkan oleh MK, maka itu menjadi pilihan yang konstitusional. Yang kedua, saya harapkan bahwa KPU tidak perlu mengancam-ngancam orang, karena itu norak. KPU itu kemarin saja perilaku mereka itu
udah kagak beres Ya. sampai ketuanya dipecat. Hmm. Internal, beresin aja internalnya dulu, jangan menghakimi kita sebagai warga yang punya hak untuk memilih maupun untuk tidak memilih. Jadi hindari kalimat-kalimat ancaman seperti itu, karena itu tidak mendewasakan publik. Sementara mereka sendiri juga tahu proses politik yang sekarang ini kan tidak benar. Ngapain kita dihakimi? Kan apa yang terjadi sekarang, terutama orang-orang seperti saya, bukan aksi, melainkan reaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh partai yang membegal aspirasi. Gitu. Jadi bagi saya sementara ini posisi saya itu dulu, lalu apapun nanti sikap Anies kita tunggu. Akan tetapi secara pribadi saya mengharamkan orang-orang yang mengambil kebijakan mengatasnamakan relawan. Buat saya itu haram, itu najis. Itu nggak baik gitu. Jadi kalau mau mendukung seorang paslon, silahkan membawa nama pribadinya. Silahkan aja, nggak problem gitu. Tapi kalau mengatasnamakan relawan ini mendukung Anies, mendukungin siapa lu? Gua kenal juga nggak mal? Nggak penting gitu. Jadi ya udahlah, berhentilah menjadi pelacur. Gentle lah, jadikan diri Anda untuk maju ke depan, untuk siapa silahkan, tapi jangan memperdagangkan. Karena yang mereka dagangkan itu adalah membawa diri kita yang ada di sana. Saya tidak. Ya, itulah tadi statement dari Bung Ghasalifah yang bisa dikatakan keras ya, di mana beliau menyebutkan bahwa relawan-relawan yang atasnamakan Anies itu hina gitu loh. Itu seperti ya dalam tanda kutip wanita malam ya, sampai seperti itunya gitu. Karena memang hal ini tentu saja membuat seorang Ghasalifah ini menjadi kecewa, marah dan juga sedih. Karena apa? Karena di saat Anies Baswedan ini sedang berjuang untuk memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan, sedangkan relawan-relawannya dulu yang bersamanya sejak lama itu memilih untuk pergi dan bergabung dengan salah satu paslon yang ada di Pilkada DKI. Hal ini tentu saja bisa dibaca oleh Ghasalifah ya, karena relawan itu atau siapapun yang dulu dekat dengan Anies terus pindah, itu tentu saja ada suatu keuntungan politik ya, keuntungan politik ataupun keuntungan-keuntungan yang lainnya, sehingga Ghasalifah mengatakan itu seperti melacurkan diri gitu loh. Nah, hal ini tentu saja menarik karena memang Ghasalifah itu berbicara di depan Iwan Tarigan, di mana Iwan Tarigan pada saat ini adalah salah satu jubir daripada Pramono Anung dan Rano Karno. Dan bisa kita lihat ya dari tadi gelagatnya memang dia agak sedikit gelisah kesana kemari, karena memang pada saat podcast ini dibuat itu Iwan Tarigan belum meresmikan atau belum mengumumkan posisinya sebagai juru bicara dari Pramono. Nah, tidak lama selama podcast ini akhirnya menyebarlah dan dia sudah tampil di depan TV sebagai seorang juru bicara. Nah, entah Ghasalifah ini sudah tahu atau belum, tapi yang pasti kata-katanya ini tentu saja menohok dan menyakitkan bagi seorang Iwan Tarigan ya. Nah, sedangkan Ghasalifah sendiri di sini sudah menentukan pilihannya bahwa apapun keputusan Anies Baswedan, andaikan dia memilih salah satu paslon, dia tidak akan ikut di Pilkada DKI ini karena menurut Ghasalifah cara-caranya ini sangat busuk, sangat tidak baik dan juga mencederai konstitusi. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah sejalan dengan Ghasalifah atau mungkin satu pendapat dengan Iwan Tarigan, lebih baik move on dan memilih calon lain gitu? Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.